Yo, hello Indonesia Underworld. Balik lagi di konten Opor, obrolan produksi on film record. Episode ke-3. Ya, jadi di episode 3 ini kita cuma ingin melanjutkan apa yang kita bahas di episode 2 kemarin, yaitu tentang persiapan tentang praproduksi. Nanti mulai dari naskah sampai pengajuan proposal atau budgeting. Nah, untuk ketiga ini adalah persiapan untuk produksinya. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang alat-alat dan ya yang berhubungan dengan syuting. Oke, yang pertama kita siapkan di sini tentunya adalah alat. Yang dimana alat ini kalian nggak harus punya alatnya, tapi kalian sebenarnya bisa sewa. Ya kalau kalian anak orang kaya, kalian bisa beli. Kalau kalian nggak punya barangnya, kalian bisa sewa. Atau kalau kalian nggak punya uang untuk sewa, kalian bisa pinjem ke teman kalian. Dan sekali lagi pastikan kalian punya teman untuk dipinjemi. Yang pertama adalah alat rekam atau biasa disebut kamera. Kenapa nggak bilang kamera aja? Karena sebenarnya alat rekam kita bisa pakai apa saja. Kita bisa pakai kamera DSLR, kita bisa pakai mirrorless, kita bisa pakai handycam, kita bisa pakai camcorder, atau mungkin kita pakai kamera sinema, atau mungkin kalau kita pengen coba kita bisa pakai handphone. Tidak ada batasan tertentu agar kalian bisa merekam sebuah gambar. Kalian bisa menggunakan apa saja. Yang penting tujuannya untuk merekam sebuah gambar atau video. Yang kedua adalah alat rekam audio. Tentunya kalau kita membuat sebuah film, kalian sebenarnya bisa menggunakan mic dari kamera itu sendiri atau mic internal dari kamera. Cuman di sini hasilnya nggak akan sebagus ketika kita menggunakan alat rekam audio. Nah, alat rekam audio sini kita bisa menggunakan Zoom, bukan Zoom meeting tapi Zoom recorder, atau kalian bisa menggunakan handphone. Sekali lagi kalian masih bisa menggunakan handphone. Kalian bisa menggunakan aplikasi perekam suara, baik itu dari aplikasi bawaan atau aplikasi pihak ketiga. Ya caranya kalian bisa cari di YouTube lah. Untuk alat rekam video dan audio sebenarnya kita kalau IAP sendiri biasanya kami menggunakan kamera DSLR Canon dengan tipe 700D. Itu kalau kita bikin film yang intinya nggak ada budget dan kita iseng-iseng bikin film, itu kita pakai Canon. Tapi kalau kita ada budget dan kita pakai proposal, kita ngajuin dana, kita pakai kamera yang levelnya lebih atas daripada Canon, yaitu Sony A6000 atau A7S. Tapi selama ini kita pakai Sony A6000 sih. Ya dari kualitas gambar jelas beda, tapi di sini kalau kita nunggu punya kamera bagus dan harus pakai kamera bagus, kapan kita akan mulai, Pak? Jadi pakai apa yang kita punya dulu. Dan untuk alat rekam audio kami biasa menggunakan seperti ini. Kami menggunakan mic kondensor. Ini pun yang harga murah. Waktu itu aku beli dengan harga 400.000, merek Shure KSM 999. Yang ini kita langsung nancep ke kamera. Jadi setiap kami syuting kami selalu nancepin langsung ke kamera, karena di Canon 700D itu sudah ada jack input untuk perekam audionya. Jadi hasilnya seperti yang kalian dengar saat ini. Tapi kalau syuting yang sekali lagi yang berbudget, kita menggunakan Sony A6000 itu kan nggak ada jack input kamera, jack input untuk audio. Jadi kita di sini menggunakan, waktu itu Get Lost kita menggunakan Zoom H5. Jadi audio sama videonya terpisah alat rekamnya, dan itu biasanya ngedit nanti juga harus ekstra lagi. Makanya kenapa aku lebih suka langsung ke kamera, karena kita cari cara yang paling simple. Kecuali kalau krunya banyak, kalau orangnya sedikit ya udah gak usah maksa. Oke, yang ketiga adalah lighting. Lighting yang biasa kami gunakan adalah seperti ini. Oke. Ini dan ini. Ya, kameranya seperti itu. Jadi tadi mic-nya kita nancep langsung ke sini. Ya, sorry berantakan. Lighting di sini tergantung kebutuhan. Kalau kita hanya menggunakan penerangan untuk cahaya aja, penambahan cahaya, kita biasa gunakan yang besar ini, yang nggak besar-besar banget sih, karena itu yang paling simple. Yang kita selalu pakai yang simple. Dan kalau untuk kepentingan lain-lain kita perlu backlight atau key light, kita pakai tambahan lighting kecil yang ada di kanan kiri ini. Tapi sekali lagi kami sangat jarang menggunakan teknik seperti itu. Kami selalu menggunakan cara yang paling simple, yaitu dengan 1-2 lighting, backlight sama fill light. Udah selesai. Ada sebutan lebih benar mungkin bisa komen di bawah. Oke.
Clapper di sini IAP jarang sekali menggunakan clapper, hanya film Get Lost saja yang pakai clapper karena memang clapper gunanya adalah mempermudah kita untuk melakukan pengeditan dan script count, untuk kepentingan script count sih. Nah, karena di IAP waktu itu biasanya kami itu syutingnya editornya saya, saudaranya saya, kameramennya saya, ya udah kita nggak perlu kita pakai feeling aja. Tapi kalau bisa pakai clapper, Pak. Jadi ada clappernya sendiri, ada script countnya sendiri. Sekali lagi clapper bukan, kalau di IAP clapper tuh bukan nggak penting ya, penting sih. Cuma jarang sekali kita pakai clapper itu cuma satu film Get Lost. Sisanya kita nggak pernah pakai clapper karena jujur aku sendiri aku nggak pernah pakai clapper karena yang kelima, alat bantu ini ada tripod, ada softbox, ada reflektor, ada gimbal, ada rig dan lain-lain. Ya itu sebenarnya penting nggak penting, bukan penting ya, pentingnya penting, cuma butuh nggak butuh. Kadang kita ada memerlukan gambar yang harus kita ambil still atau nggak bergerak, biasanya kita pakai tripod. Softbox itu untuk ada hubungannya dengan lighting, jadi seperti yang aku tunjukin di sini tadi itu ada, kita pakai softbox. Fungsinya untuk diffuser agar cahaya yang nggak terlalu kasar masuk ke kamera. Jadi kalau terlalu kasar kan kesannya kayak kayak maksa gitu loh cahayanya. Terus ada gimbal atau stabilizer. Biasanya kita di sini kita pakai Ronin ya. Nah ini tergantung kebutuhan juga. Untuk Get Lost kita nggak pakai gimbal. Kenapa? Karena memang di film Get Lost itu adegan yang nggak cocok kalau ada gimbal. Shot yang pakai gimbal tuh nggak cocok. Kalau gimbal kan nanti jatuhnya halus. Nah di Get Lost ini kita ingin gambarnya kelihatan kasar, gusah-gusu, panik dan lain-lain. Jadi kalau pakai gimbal rasanya aneh gitu. Oke, next adalah alat komunikasi. Yang biasa kami gunakan di sini adalah HT atau handy talkie. Ya, jadi ini adalah alat yang wajib kami bawa saat syuting film, video klip ataupun iklan ataupun saat ngejob karena ini akan mempermudah koordinasi kita. Biasanya kami kasih tulisan di sini. Ini untuk Asrada, terus ini untuk soundman, ini untuk DOP. Intinya komunikasi di dalam sebuah project syuting sangat penting. Biar yang pertama tentunya biar nggak ada miskomunikasi yang nanti bakal ada aja halangannya ketika kita miskomunikasi. Pertama, waktu yang tambah molor, terus gontok-gontokan tuh pasti. Oke, banyak pertanyaan, lebih penting mana skill atau alat? Lebih penting mana skill atau alat? Atau biasa kita panggil gear. Ya, gear itu adalah alat kamera, alat rekam, video, audio, lighting dan lain-lain. Sebenarnya dua-duanya sama penting. Skill itu penting dan alat itu juga penting. Cuman alat yang bagus adalah alat yang paling mahal. Biasanya seperti itu. Cuman kalau kita nunggu punya alat yang bagus dan mahal, kalau kalian anak sultan atau orang kaya, ya udah bisa kalian punya itu. Tapi kalau kalian cuma punya skill dan alat yang nggak ala kadarnya, ya udah kita pakai alat ala kadarnya. Kita pakai bikin karya dengan apa yang kita punya. Kita punya kamera SLR, ya udah kita pakai itu. Kita punya handphone, kita pakai handphone. Kita nggak perlu nunggu punya alat bagus. Yang penting hasilnya yang bagus atau hasilnya yang berkesan gitu. Begitu juga sebaliknya. Kita nggak punya skill, tapi kita punya alat, percuma. Dalam artian kamera kalian sudah pakai A7 lah katakan, yang standar untuk film YouTube ya. Kalian sudah punya A7 tapi kalian nggak punya skill. Akhirnya ya gambarnya sama aja, kalian gambar pakai ya gambar-gambar biasa, kalian nggak ngerti angle, kalian nggak ngerti movement kamera yang cocok seperti apa, angle yang cocok seperti apa, terus kalian nggak bisa grading warna yang cocok seperti apa, teknik perekaman audio yang seperti apa, kalian nggak ngerti. Akhirnya sama aja, kalian bikin vlog seperti vlognya Atta Halilintar. Cara mensiasatinya gimana? Tentunya kita harus punya tim. Kalau kita punya skill yang bagus, artinya kita harus punya tim yang punya kamera, atau kita harus punya duit buat sewa kamera yang bagus. Kalau kita cuma punya kamera yang bagus, kita harus rekrut tim yang punya skill bagus. Oke, jadi intinya di sini adalah semua akan terpenuhi pada waktunya. Ketika kalian cuma punya skill lambat laun, kalian pasti akan bisa menggunakan alat yang cocok untuk produksi film kalian. Contohnya sekarang kalian pakai katakanlah sekarang kalian pakai handphone, terus skill kalian nambah, atau mungkin kalian punya tim yang lebih baik lagi, kalian bisa pakai kamera DSLR. Lalu kalian bisa pakai berikutnya pakai mirrorless, atau mungkin besoknya lagi kalian bisa pakai kamera sinema. Rose coil belinya di Synthesis Fit. Konten sponsor. Yang ketiga adalah logistik, atau yang
Ini adalah yang paling penting. Kalau logistik konsumsi ini yang paling penting buat kru dan talent. Dan kalau di IAP sendiri memang kita kebetulan selama syuting kita sejahtera aja sih menurut ini. Snack pun juga aman, minuman juga aman, apalagi rokok itu pasti aman sih. Cuma ya ada aja namanya kru yang rese, yang dia nggak bawa rokok, nggak mau beli rokok, tiba-tiba minta, itu rese sih, kurang ajar sih. Ya minta nggak apa-apa tapi nggak usah kebangetan lah. Oke, kembali ke topik. Makan itulah yang paling penting untuk kru, untuk talent juga, karena mereka juga perlu asupan tenaga, mereka juga perlu asupan energi buat menjalankan proses produksi. Ya itu tadi, dana untuk makan, untuk lo konsumsi, dana untuk konsumsi dan logistik ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari sponsor atau sukarela. Artinya sukarela di sini adalah kalau IAP sendiri, kalau Get Lost kemarin memang kita sponsor, kita dari sponsor. Tapi kalau film-film sebelumnya saya yang tekor. Dan it's okay karena memang nggak banyak-banyak orangnya, jadi cuma berapa orang, 5 orang gitu, ya udah masih bisa lah, masih bisa beli makan lah meskipun cuma mie instan. Tapi kalau udah seperti Get Lost, kita mau nggak mau kita harus cari sponsor buat makan mereka karena syutingnya juga lama. Berikutnya setelah alat sudah siap, konsumsi udah siap, logistik udah siap, selanjutnya adalah tinggal kalian melakukan namanya syuting ya. Jadi memang untuk persiapan syuting memang nggak begitu banyak yang kita siapkan. Jadi kalau IAP sendiri, kalau kita sudah mempersiapkan semuanya dan tinggal syuting aja, habis beberapa hari ini kita memang harus udah istirahat, udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kita benar-benar istirahat, siapin fisik, siapin mental. Karena itu yang paling penting. Kenapa? Karena pas syuting nanti pasti akan ada namanya kontak-kontakan sama antar kru, terus miskomunikasi, terus bikin mood rusak, terus tuh berantem, marah-marahan, itu pasti ada. Dan juga yang perlu kita perhatikan selama syuting adalah manajemen waktu. Jadi kalau kita memang mulai start jam 7, kita cam roll jam 7, kita mulai shoot jam 7, action jam 7, artinya kru dan talent harus datang lebih awal. Kalau misalkan talent datang setengah 7 atau jam 6, berarti kru harus datang jam 5. Biasanya seperti itu. Tapi kalau Isonku sendiri kayaknya lebih simple ya. Kru dan talent kita samakan, karena di IAP sendiri waktu itu krunya memang dari IAP, talentnya pun dari IAP sendiri. Kecuali yang Get Lost itu memang kru harus datang sehari sebelum syuting dimulai. Jadi mungkin untuk obrolan film mungkin 3 episode ya. Kira bakal 4 episode ya, 3 episode. Tapi bukan berarti konten ini akan berakhir sampai di sini. Mungkin bakal ada konten berikutnya. Kalau ini kita ngobrolin tentang produksi film yang diproduksi oleh IAP, mungkin berikutnya kita akan ngomongin tentang video klip. Bagaimana cara kami memproduksi video klip. Dan juga kita akan membahas tentang bagaimana kita memproduksi sebuah iklan yang pernah kita lakukan, yang pernah IAP lakukan. Jadi sekali lagi ini semua adalah cara kami, cara Isonku Production. Dan mungkin kalau kalian ada saran atau konten kita membahas apa gitu, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Dan kalau kalian ingin share ke teman-teman kalian, mengajak teman-teman kalian untuk berkarya membuat sebuah film, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, share ke sosial media kalian. Dan kalau kalian ingin menonton video kami yang lain, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah tidak semua orang bisa menjadi seorang filmmaker, tapi semua orang berhak mencoba untuk menjadi seorang filmmaker. Terima kasih, nama saya Mahendra Arif, salah satu warna untuk satu Indonesia.